Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Buat teman-temanku, saya sangat heran, dari 1.100 orang yang subscribe kenapa tidak sampai 200 orang yang nonton. Bab 719, Penyesalan. Xiaoning berlari sepanjang jalan dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Zimo, mengabaikan orang lain. Meskipun dia sudah tumbuh dewasa setelah 20 tahun, pelukannya luas, hangat dan akrab seperti biasa. Sama seperti di masa lalu, itu bisa melindunginya dari badai apapun dan melindunginya dari semua bahaya. Su Zimo menepuk punggung Xiaoning dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan emosi di matanya juga. Sebagian besar orang yang hadir telah melihat Xiaoning sebelumnya dan secara alami tahu seberapa dekat saudara kandung itu. Ini adalah pertama kalinya rubah kecil melihat Xiaoning dan tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Dia belum pernah melihat emosi seperti itu datang dari Su Zimo selama bertahun-tahun. Semua orang berdiri dan menonton dengan tenang di samping tanpa mendekat untuk menyela mereka. Lama kemudian, Xiaoning melepaskan diri dari pelukan Su Zimo dan menatapnya, menghapus air matanya. Kakak beradik itu saling tersenyum. Xiaoning sepertinya mengingat sesuatu dan menamparkan tas penyimpanannya. Dia mengambil ramuan dan menjepitnya di antara jari-jarinya sebelum menatap Su Zimo dengan gembira. Ramuan itu mengeluarkan aroma samar dan Su Zimo hanya menghirupnya dengan cepat sebelum dia merasakan kehidupan melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah, Su Zimo bertanya secara naluriah. Xiaoning melambaikannya dengan santai dan tersenyum. Ini adalah Longevity Elixir, apakah kamu tidak mengenalinya? Itu bisa digunakan untuk membantu saudara kita memperpanjang hidupnya. Ketika dia mendengar itu dan melihat senyum di wajah Xiaoning, mata Su Zimo meredup dengan sedih. Saudaraku, ada apa? Xiaoning sensitif dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia merasakan perubahan suasana hati Su Zimo. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dalam diam. Untuk beberapa alasan, Xiaoning panik dan senyum di wajahnya juga menegang. Dia membuka mulutnya sedikit dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Dia samar-samar bisa merasakan sesuatu tetapi dia tidak berani bertanya. Lama kemudian, dia memaksakan senyum dan melanjutkan, kekuatan obat dari Longevity Elixir normal terlalu kuat dan itu dimaksudkan untuk Golden Cores. Manusia biasa tidak akan mampu menanggungnya dan mereka akan meledak dan mati. Selama bertahun-tahun, saya telah meneliti tentang bagaimana meringankan efek dari Longevity Elixir. Saya mencoba mengganti dan menggabungkan dengan ramuan roh yang berbeda dan saya akhirnya berhasil tahun lalu. Saya jamin kakak pasti tidak akan terluka atau terkena efek samping apapun setelah mengkonsumsinya. Su Zimo tetap diam. Perlahan-lahan, senyum di wajah Xiaoning menghilang. Matanya memerah sekali lagi saat tubuh mungilnya bergetar. Dia terus mengoceh tanpa henti, seolah-olah itulah satu-satunya cara dia bisa menyembunyikan ketakutan dan kepanikannya. Selama kakak mengkonsumsi ramuan umur panjang ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya setidaknya 50 tahun dan kita dapat bersatu kembali sekali lagi. Aku akan punya lebih banyak waktu untuk meneliti eliksir lain yang bisa memperpanjang umurnya menggunakan 50 tahun itu. Saudaraku, jangan khawatir, aku sekarang adalah murid warisan Sekte Eliksir Yang. Selama saya memiliki waktu yang cukup, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki eliksir yang lebih baik. Keheningan terjadi di istana. Suara gemetar Xiaoning adalah satu-satunya suara yang bergema. Kita bertiga bersaudara akan tetap bersama selamanya tanpa berpisah, kan? Hati Xiaoning kesakitan dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Akhirnya, Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap mata Xiaoning yang memerah, berkata perlahan dan lembut, kakak telah meninggal. Ada ledakan. Xiaoning merasa pikirannya kosong saat dia bergidik karena kesedihannya dan hampir pingsan. Air mata keluar dari matanya. Kenapa? Bibirnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat saat dia terisak dalam diam sambil bergumam berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Hai, semua orang menghela nafas secara emosional saat melihat itu. Ini adalah kekejaman berkultivasi. Pada akhirnya akan datang suatu hari ketika kerabat seseorang meninggalkan mereka. Umur panjang dicari dari kultivasi, saat mencari kekuatan, seseorang akan kehilangan banyak hal lainnya. Xiaoning merasa jantungnya sakit dan kepalanya berputar. Penglihatannya kabur dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya segera setelah itu. Su Zimo mendukung Xiaoning dan ekspresinya hanya melunak setelah dia memindai tubuhnya dengan sedikit energi roh. Dia hanya pingsan karena kejutan besar dari kesedihannya. Tubuhnya tidak terpengaruh. Su Zimo mungkin satu-satunya orang yang bisa berempati dengan rasa sakit Xiaoning. Xiaoning hanya memiliki satu tujuan untuk berkultivasi, memurnikan eliksir,
dan bahkan meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan sekte eliksir yang jauh di benua tengah, hanya agar dia bisa memperbaiki eliksir yang dapat memperpanjang umur seseorang dan melakukannya untuk Su Hong. Sekarang, dia telah berhasil. Namun, Su Hong telah pergi. Hal yang paling disesalkan adalah mereka berdua tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah lebih dari 20 tahun yang lalu di kota Ping yang ketika Xiaoning pergi bersama Ji Yaoxue. Siapa sangka perpisahan saat itu adalah perpisahan abadi. Ini mungkin akan menyakitkan hati Xiaoning selamanya. Su Zimo tidak berdaya tentang segalanya. Namun, setiap kali dia diingatkan akan kakak laki-lakinya dan warga negara Yan yang kehilangan keluarga dan rumah mereka dalam kobaran api perang, tekad Su Zimo semakin kuat. Dia bukan orang suci dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan masa sendirian atau mengubah dunia untuk menciptakan era perdamaian yang agung. Yang ingin dia lakukan hanyalah memberi semua makhluk hidup pilihan. Kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. Bahkan tanpa akar roh, mereka dapat berkultivasi dan melarikan diri dari dunia bawah untuk berumur panjang. Di dunia yang kacau ini, selama seseorang tidak bisa berkultivasi, mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Para pembudidaya, bandit, binatang buas, dan burung, semuanya merupakan ancaman dan bahaya bagi mereka. Di dunia yang kacau ini, hasil dari masa ditakdirkan untuk menjadi tragis. Su Hong adalah salah satunya. Jika Su Zimo tidak bertemu Dai Yue, dia akan menjadi salah satu di antara banyak. Itulah sebabnya Su Zimo ingin mendirikan Dao. Dai Yue mengubah nasibnya untuknya. Dia ingin mengubah nasib masa. Saya akan membiarkan semua kehidupan di dunia ini memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Su Zimo menggendong Xiaoning dengan hati-hati dan membawanya ke ruang kultivasinya. Dia meletakkannya dengan lembut sebelum kembali ke istana dan melihat semua orang dari sekte eliksir Yang. Tang Yu tidak jauh berbeda dari 20 tahun yang lalu dan masih berpakaian seperti seorang pria, terlihat genit dan santai. Rekan Taois, terima kasih telah merawat Xiaoning selama ini. Su Zimo menangkupkan tinjunya ke arahnya dan mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Fu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tang Yu menjawab, bakat Xiaoning dalam formasi eliksir berada di atasku dan sekarang menjadi yang paling dihormati di sekte tersebut. Jika dia terus berkultivasi, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dia capai dalam formasi eliksir. Di dalam sekte, dia berhenti sejenak sebelum menunjuk ke seorang pria berjubah hitam di samping dan tersenyum dengan bibir mengerucut. Dengan Night Spirit menjaga Xiaoning, tidak ada yang berani menggertaknya sama sekali. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat menyebut Night Spirit. Dia menyapu pandangannya sebelumnya tetapi tidak melihat Night Spirit di kerumunan dari eliksir yang sek. Biasanya, Night Spirit harus selalu berada di sisi Xiaoning. Su Zimo bukan satu-satunya. Saat menyebutkan roh malam, singa emas di belakang menggosok telapak tangannya secara rahasia dan telinganya disangga. Mengapa dia berada di peringkat di belakang roh malam ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya setelah mereka menjadi saudara kandung? Selanjutnya, singa emas mendengar bahwa karakter roh malam ini baru saja lahir sedikit lebih dari 20 tahun yang lalu. Dalam hal ini, Night Spirit tidak lebih dari seekor anak yang tidak berpengalaman. Singa emas mencibir dingin di dalam hatinya dan bersiap untuk memberi pelajaran pada anak ini. Bab 720, Tanpa Lampiran. Tatapan Su Zimo secara bertahap tertuju pada seorang pria berjubah hitam di antara kerumunan. Pria itu tampak sangat muda dan memiliki wajah yang tajam dengan ekspresi dingin. Tatapannya sedalam laut dan dia tidak bisa dibaca. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak tinggi, pendek atau berotot, tubuhnya memancarkan perasaan kelincahan, kegesitan dan kekuatan. Seolah-olah pria itu tidak memiliki satu bagian pun dari daging atau otot yang berlebihan. Pria itu berdiri di tempat tanpa bergerak dan tampak santai. Namun, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang bereaksi jika sesuatu terjadi. Sangat berbahaya. Su Zimo bisa menghitung dengan jari di satu tangan berapa banyak binatang iblis dari tingkat yang sama yang bisa memberinya perasaan ini. Pria berjubah hitam itu menatap Su Zimo tanpa rasa takut dan tenang. Kilatan di mata Su Zimo semakin kuat. Mata pria berjubah hitam itu berubah lebih dalam juga. Saat tatapan mereka bertemu, aura pembunuh yang gemetar menyebar ke udara dan monyet dan yang lainnya merasakan bulu mereka berdiri. Terhadap tekanan itu, semua orang secara naluriah terdiam dengan napas tertahan. Sama seperti semua orang hampir tidak bisa menahannya, Su Zimo tersenyum dan bertanya, "Roh malam." Akhirnya ada ekspresi di wajah pria berjubah hitam itu saat dia berjalan cepat di depan Su Zimo.
Meskipun bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan emosi dan kerinduan di matanya. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Night Spirit sambil mengangguk. Terima kasih telah merawat Xiaoning selama bertahun-tahun. Itu benar. Night Spirit berbicara dengan suara tegas yang bergema seperti logam. Awalnya, Su Zimo tidak berani mengakui Night Spirit karena dia tidak memancarkan ki iblis sama sekali. Untuk binatang iblis biasa seperti monyet dan yang lainnya, meskipun mereka bisa mengambil bentuk manusia dan berbicara dalam bahasa manusia di alam inti emas, mereka pasti akan memancarkan ki iblis. Penggarap bisa mengenali mereka segera setelah membuka mata roh mereka. Untuk iblis, mereka harus berkultivasi ke alam Naschen Soul dan memurnikan roh esensi sebelum mereka dapat menyembunyikan ki iblis mereka sepenuhnya. Namun, Night Spirit memiliki latar belakang misterius dan garis keturunan yang menakutkan, dia pasti telah membangkitkan warisan dalam garis keturunannya sekarang. Dia pasti mewarisi beberapa keterampilan rahasia yang memungkinkannya menyembunyikan ki iblisnya di ranah inti emas. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengekspos Night Spirit bahkan jika dia bersembunyi di dalam kultivator. Hah, kamu roh malam kecil. Monyet mendekat dengan rasa ingin tahu dan berputar-putar di sekitar Night Spirit, bergumam, tidak buruk, meskipun tubuhmu agak kurus, tampaknya agak kuat. Kamu sudah banyak berubah. Kami bahkan tidak bisa mengenalimu dalam wujud manusiamu. Mata harimau roh itu menyipit dan dia mendekat juga, mengendus dan menyentuh roh malam di sekelilingnya. Roh malam kecil, apakah kamu ingat aku? Aku bangau kecil. Aku membawakanmu susu dari begitu banyak binatang iblis dan bahkan membawamu keluar untuk bermain. Kamu pasti pilih-pilih makanan lagi, lihat betapa kurusnya kamu. Petik 2. King datang dan menggosok Night Spirit di pipi dengan tangannya yang ramping juga. Wajahnya yang awalnya dingin diperas menjadi bentuk-bentuk aneh yang tampak lucu. Monyet tidak bisa menahan diri untuk tidak meraihnya juga sambil menyeringai. Ada banyak tangan berkeliaran di sekitar tubuh Night Spirit. Night Spirit hanya bisa memutar matanya dengan putus asa. Su Zimo tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Monyet, harimau roh, dan bangau kecil pernah menyaksikan roh malam tumbuh dewasa dan pergi mencari makanan untuknya. Tak satu pun dari mereka pernah mengeluh bahkan jika mereka terluka di sekujur tubuh. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi mayat bahkan sebelum mereka mendekati Night Spirit, apalagi menyentuh tubuhnya. Mereka berempat senang setelah reuni yang sudah lama ditunggu-tunggu dan bermain bersama tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain. Tentu saja, Night Spirit suka diam dan pada dasarnya tidak bergerak. Sebagian besar waktu, itu adalah harimau roh dan King yang tertawa terbahak-bahak. Rubah kecil berdiri di samping dan sedikit rasa iri melintas di matanya. Iya, dia memang hanya anak kecil tanpa emosi dan mudah diganggu. The Golden Lion mengukur Night Spirit dan berpikir dalam hati, aku akan membiarkan dia merasakan kekuatanku nanti sehingga dia akan tahu apa yang baik untuknya dan menjadi ketujuh dengan patuh. Dia merasa bahwa di antara 7 saudara kandung yang disumpah, dia memiliki garis keturunan yang mulia dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, bagaimana dia digolongkan sebagai saudara ketujuh di penghujung hari? Singa emas marah. Benar, harimau roh mengingat sesuatu dan menepuk bahu roh malam. Biarkan saya memberitahu Anda, kami telah menjadi saudara kandung dan kami juga memasukkan Anda. Ini pertama, dia menunjuk Su Zimo lalu ke monyet. Ini kedua, saya, Hu Batian, adalah yang ketiga. King adalah saudara perempuan keempat Anda dan Anda kelima. Petik 2. Iya, Night Spirit tampak acuh tak acuh tentang hal itu. Bahkan tanpa bersumpah untuk menjadi saudara kandung, dia memandang Su Zimo dan yang lainnya sebagai saudara. Dia bahkan kurang peduli tentang peringkat. Kamu bukan yang termuda, kamu punya saudara perempuan dan laki-laki di bawahmu. King mencibir. Ini Foxy, dia dari ras rubah dan dia yang keenam. Dia adik perempuanmu jadi kamu harus menjaganya di masa depan. Halo, saudara roh malam. Rubah kecil menyapa dengan patuh. Roh malam mengangguk. Dia pada dasarnya dingin dan tidak tahu apa-apa tentang Little Fox sama sekali. Itu sudah merupakan salam hangat baginya untuk mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harimau roh melambaikan tangannya yang besar. Foxy dekat dengan Fes dan tidak ada yang bisa menyakitinya dengan dia melindunginya. Night Spirit melihat antara Su Zimo dan Little Fox. Kau menyemburkan omong kosong lagi. Little Fox berkata lembut dengan pipi memerah. Monyet menunjuk ke singa emas di samping dan berkata, itu ketujuh dan dia adikmu dari ras singa emas. Singa emas berjalan dengan langkah lebar dengan senyum di wajahnya, menyapa dengan penuh semangat, saudara roh malam, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu,
aku merasa seperti sudah lama mengenalmu. Haruskah kita pergi ke tempat lain dan mengenal satu sama lain lebih baik? Baik. Night Spirit memandang singa emas dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan permusuhan singa emas dan mengambil keuntungan dari arus. Singa emas sangat senang ketika roh malam menyetujuinya, berteriak, "Saudara roh malam, ikuti aku." Singa emas menuju ke ruang kultivasinya sendiri. Night Spirit segera menyusul. Monyet, harimau roh, dan King bertindak seolah-olah tidak ada yang salah dan tidak menghentikan mereka, seolah-olah mereka tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Suzimo tidak bisa duduk diam dan terbatuk dengan lembut, berbisik di samping Night Spirit, "Jadilah lebih lembut, bagaimanapun juga dia adalah adikmu." Roh malam mengangguk. Bam! Pintu ruang kultivasi dikunci mati. Monyet, harimau roh, dan King melompat di tempat dan melihat ke ruang kultivasi jauh dengan ekspresi gembira dan sombong. Harimau roh berkata dalam-dalam, "Singa bodoh itu akan bertahan selama 15 menit. King berkata, "Paling banyak 100 napas." Monyet berkata, 30. Ledakan. Sebelum kata-kata mereka selesai, ada ledakan keras dari ruang kultivasi. Saat berikutnya, pintu didorong terbuka dengan derit. Night Spirit berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Di belakangnya, di pintu besi ruang kultivasi, seluruh tubuh singa emas terjebak di atasnya, tenggelam. Sebuah penyok berbentuk manusia runtuh di pintu besi yang kokoh. Singa emas memiliki ekspresi bingung dan pandangan yang hilang saat air mata mengalir dari sudut matanya, dia tidak lagi memiliki keterikatan pada kehidupan. Bab 721, Badai. Hahaha. Monyet mencengkeram perutnya saat melihat itu dan tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan diri lagi. Apakah itu 3 napas? Dia keluar begitu dia masuk. Rambut emas, kamu terlalu cepat. Singa emas akhirnya menyadari bahwa dia telah diatur setelah mendengar tawa monyet dan yang lainnya saat dia memelototi mereka dengan enggan. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini, dialah yang memintanya. Singa emas menatap punggung Night Spirit dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Pria ini terlalu menakutkan. Sebelumnya di ruang kultivasi, Night Spirit menekannya dalam 1 putaran. Lebih jauh lagi, singa emas dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka bukan saudara yang disumpah, itu akan menjadi mayat sedingin es yang tersangkut di pintu besi. Bagaimana ini seekor anak? Ini iblis. Singa emas ingin menangis. Roh malam kecil, kamu menjadi sangat kuat setelah 20 tahun. King tersenyum. Ketika kamu baru lahir, kamu hanya seukuran telapak tangan. Meskipun kamu terlihat galak, kamu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Night Spirit mengerutkan bibirnya dan tersenyum malu-malu. King mendesaknya, "Cepat, kembali ke wujud aslimu. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah berubah." Petik 2. Itu benar, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu sekarang. Harimau roh itu menambahkan, saat itu, pertama-tama mencari melalui banyak buku kuno untuk mengidentifikasi latar belakangmu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Monyet memandang Night Spirit dengan agak berharap juga, menunggu yang terakhir untuk kembali ke bentuk aslinya. Night Spirit sedikit menundukkan kepalanya dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia berkonflik secara internal dan kesakitan. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia berkata dengan tenang, "Tidak ada yang bisa dilihat, dia hampir sama seperti ketika dia masih muda. Jangan bersemangat karena tidak ada apa-apa." Sebenarnya, Night Spirit telah tumbuh secara besar-besaran setelah memakan telur naga. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, Suzimo juga tidak tahu seperti apa roh malam itu. Namun, ketika Suzimo melihat betapa bertentangannya Night Spirit, dia tahu bahwa yang terakhir pasti mengalami kesulitan dan tidak ingin mempersulitnya. Night Spirit memahami niat Suzimo dan menatapnya dengan rasa terima kasih. Mengamati sekelilingnya, Suzimo mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, sangat jarang kelompok kita bisa bersatu kembali di medan perang kuno hari ini. Mari minum." Jalan kultivasinya panjang dan daratan Tianhuang tidak ada habisnya, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Beberapa orang tidak pernah bertemu lagi setelah perpisahan, apalagi 20 tahun kemudian. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Itu benar, masih ada 3 bulan untuk memperebutkan peringkat fenomena. Karena ini masih pagi, kita akan minum sampai mabuk malam ini. Ji Chengtian juga pria yang santai dan setuju dengan mudah. Ada anggur. Monyet memukul bibirnya dan matanya berbinar. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Jumlah pembudidaya yang berkumpul di Myriad Phenomenon City meningkat.
Hampir semua teladan terkenal dari berbagai sekte dan faksi telah tiba di kota fenomena segudang. Itu adalah badai dengan pengumpulan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan setiap teladan tak tertandingi menyebabkan kegemparan di dalam kota. Selama periode waktu ini, Su Zimo tinggal di dalam istana besar lembah Snowdrift dan tidak pergi sama sekali. Namun, berita ditransmisikan satu demi satu. Hang Qiuyu, teladan sekte pedang, telah tiba di kota fenomena segudang. 20 tahun yang lalu, banyak penerus dari berbagai sekte besar melawan Su Zimo di bawah istana Kaisar Manusia dan beberapa meninggal sementara yang lain terluka parah. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang mereka yang meninggal. Beberapa penerus yang terluka parah tidak berhasil pulih sepenuhnya, beberapa dari mereka menjadi putus asa karena kemunduran pukulan besar dan menjadi tidak lebih dari orang biasa. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang mengalami metamorfosis dan terlahir kembali sepenuhnya. Hang Qiuyu adalah salah satunya. Dia bukan satu-satunya, Pang Yue dari Overlord Palace dan Mong Jue Chen dari Diamond Monastery telah tiba di Myriad Phenomenon City satu demi satu dan menyebabkan keributan besar. Mereka bertiga adalah paragon paling menonjol di masa lalu. Memang, mereka bertiga memberi Su Zimo tekanan besar selama pertarungan di bawah istana Kaisar Manusia juga. Tidak heran mengapa mereka menjadi teladan. Di dalam istana besar lembah Snowdrift, Su Zimo bergumam pelan dan menggosokkan ujung jarinya satu sama lain, menyebabkan bangau roh yang berisi informasi tentang mereka bertiga hancur menjadi debu. Ada banyak teladan yang dikalahkan oleh Su Zimo sebelumnya, tetapi mereka bertiga adalah satu-satunya yang bangkit kembali. Beberapa hal dirinci dengan jelas di bangau roh. 20 tahun yang lalu, mereka bertiga menerima pukulan besar dari pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia. Namun, itu menjadi berkah tersembunyi dan mereka mendapatkan banyak kesempatan setelah terobosan mereka. Mereka mengembangkan fenomena warisan sekte mereka dan bangkit kembali menjadi inti emas nomor satu dari sekte masing-masing. Tentu saja, selama periode waktu ini, selain wajah mereka bertiga yang dikenalnya, beberapa teladan yang relatif asing diketahui oleh Su Zimo. Pewaris iblis sekte Asura, Rentu. Dikatakan bahwa dia adalah penerus paling menakutkan yang muncul di sekte Asura setelah Asura saat ini, Yan Beichen. Dia hanya sedikit lebih dari 100 tahun pada titik kultivasinya tetapi tangannya dipenuhi dengan darah segar yang tak ada habisnya. Legenda mengatakan bahwa dia dihantui oleh lebih dari 3 juta hantu pendendam dan bau darah bisa tercium dimanapun dia lewat, menyerupai neraka yang tak berujung. Selain Hang Qiuyu, Pang Yue dan Biksu Jue Chen, Rentu juga merupakan pesaing kuat untuk posisi 10 besar di peringkat fenomena. Biksu Jian Kong dari Biara Hollow. Penerus ini berasal dari Biara Hollow dan mengembangkan fenomena kuno tingkat atas dari Biara Buddha, Pagoda Lantai 7. Pagoda adalah menara Buddha. Di Biara-Biara Buddha, Pagoda 7 lantai adalah kelas tertinggi. Bahkan dari zaman kuno, hampir merupakan batas bagi penerus Biara Hollow untuk mengolah pagoda 6 lantai, hampir tidak ada yang bisa mengolah pagoda 7 lantai. Akhirnya, mereka semua mencapai puncak peringkat fenomena dan menjadi murid tituler dari generasi itu. Sekarang Biksu Jian Kong memasuki medan perang kuno dengan pagoda 7 lantainya, niatnya tidak bisa lebih jelas. Tentu saja, semua orang tahu bahwa meskipun pagoda 7 lantai itu kuat, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan fenomena warisan Kaisar Manusia, lautan kekacauan. Di atas istana, Tuan Luosue yang disempurnakan sedikit mengernyit. Pertarungan untuk peringkat fenomena kali ini kemungkinan akan sangat intens. Sebelumnya, fenomena kuno apapun kemungkinan besar akan masuk ke daftar teratas, tetapi hal-hal berbeda kali ini. Petik 2. Laut darah gunung mayat Rentu dan pagoda 7 lantai Biksu Jian Kong ada di antara mereka. Faktanya, banyak fenomena kuno yang hilang muncul kembali di era ini. Bentrokan seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Lord Luosue yang disempurnakan merenung dalam-dalam. Kamu harus berhati-hati dan tidak mengadu domba di Yin dengan sembarangan. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak membantahnya. Bagaimanapun, ketenaran di Yin sudah ada sejak lama. Ketika dia berusia 30-an 100 tahun yang lalu, Di Yin menekan berbagai teladan secara dominan di peringkat fenomena sebelumnya dan memperoleh posisi teratas. Di mata banyak pembudidaya, meskipun pemberontakan cepat Su Zimo dan beberapa pertempuran hebat telah mendorong reputasinya dalam beberapa tahun terakhir, dia masih kalah dengan Di Yin. Pada saat itu, sebuah bayangan melesat. Ji Chengtian memasuki istana, terengah-engah dengan ekspresi muram saat dia berkata perlahan, Di Yin telah tiba. Seketika, semua pembudidaya yang awalnya bermeditasi dalam keheningan di istana membuka mata mereka. Itu adalah nama yang tidak bisa diabaikan siapapun.
Hal-hal di Myriad Phenomenon City telah memanas sepenuhnya. Bab 722, Diin, lepaskan dia. Penerjemah, Lege. Su Zimo bangkit dengan tatapan pantang menyerah. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat menyebut nama itu. 10 tahun yang lalu, dia bertukar pukulan dengan Diin di dasar lembah pemakaman naga dan keduanya menderita luka ringan. Selanjutnya, Diin adalah satu-satunya yang bisa menandingi dia dalam pertarungan jarak dekat. Su Zimo tidak tahu bagaimana orang itu berkultivasi atau jenis peluang ajaib yang dia temui untuk dapat meredam tubuhnya sampai sejauh itu. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang seberapa banyak pria itu telah tumbuh setelah 10 tahun. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian sosok melonjak ke udara. Semua orang tiba di puncak istana dan menatap kota fenomena segudang. Hampir pada saat yang sama, sederet tokoh muncul di Myriad Phenomenon City. Semua orang memperhatikan kedatangan Diin di kota. Mengaum, suara yang memekakkan telinga bergema. Seekor binatang iblis raksasa dan mengancam berjalan melalui jalan panjang dengan mendominasi dan semua orang di depannya menyerah dengan ketakutan. Bulu di tubuh binatang itu sangat panjang dan bentuknya menyerupai harimau. Itu memiliki wajah manusia, kaki harimau, gigi babi hutan dan ekornya panjangnya 108 kaki. 4 tanduk yang sangat tajam melonjak ke udara. Itu adalah binatang buas purba, Tao. Banyak pembudidaya di Myriad Phenomenon City tiba dengan menaiki binatang roh mereka. Namun, di hadapan Tao, semua makhluk roh jinak dan bungkam dalam ketakutan. Binatang sisa kuno yang tidak bisa menghindar tepat waktu di depan ditelan seluruhnya oleh Tao dan darah segar disemprotkan kemana-mana. Pemilik binatang sisa kuno berbalik dengan ketakutan, tetapi dia hanya bisa mengepalkan giginya, menanggung banyak hal dan pergi. Meskipun pertempuran antara pembudidaya dilarang di dalam kota, itu tidak ada batasan untuk membunuh antara binatang iblis. Ini adalah makhluk dari era primordial dan sangat kejam dengan kekuatan luar biasa. Tanpa sadar, Lord Luosue yang sempurna telah tiba di belakang semua orang dan berkata perlahan. Su Zimo mengangguk. 10 tahun yang lalu, binatang buas purba menderita kerugian besar di tangannya. Meskipun sangat kuat, kepalanya dijepit dengan keras ke tanah oleh Su Zimo tetapi tidak mati. Sekarang, jelas bahwa binatang buas purba itu bahkan lebih menakutkan daripada 10 tahun yang lalu. Aku bukan tandingannya. Singa emas menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Harimau roh itu menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening ketika dia merasakan aura yang diberikan Tao. Orang ini sulit untuk dihadapi. Monyet tetap diam dan hanya cemberut bibirnya, tampak meremehkan. Dia memiliki sifat sombong dan pasti tidak akan mengakui kekalahan bahkan jika dia tidak bisa memenangkan pihak lain. Night Spirit adalah yang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Dia memandang Tao yang menerobos kota dengan tatapan dingin, tidak ada emosi di matanya dan itu seperti air yang tenang. Jika Tao sudah begitu menakutkan, seberapa kuat seseorang yang bisa menaklukkan binatang buas purba itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Phenomenon City tertuju pada seseorang. Sesosok duduk di belakang binatang buas purba. Orang itu tidak terlihat tua dan dia mengenakan jubah ungu. Alisnya memanjang ke pelipisnya, matanya tertutup dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh yang menyebar ke segala arah dan menekan tempat itu. Dia adalah puncak dari peringkat fenomena sebelumnya, inti emas nomor 1 dari daratan Tianhuang, Diin. Sekarang Diin kembali ke tempat yang akrab ini 100 tahun kemudian, dia seperti seorang kaisar yang memerintah dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Reputasinya mendahului dia. Pria ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Murid Ji Chengtian mengerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak sedih, aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang pria ini. Dikalahkan sebelum pertempuran, itulah seberapa kuat aura seseorang. Kondisi mental seorang kultivator dapat terpengaruh meskipun jaraknya berkilo-kilometer. Sejak awal, Diin bahkan tidak membuka matanya. Mungkin karena dia sedang istirahat. Atau, mungkin karena tidak ada seorang pun di kota fenomena segudang yang layak untuk dilihatnya. Tindakannya yang sederhana duduk di Tao dengan santai untuk memasuki kota telah menimbulkan tekanan besar bagi semua pembudidaya di kota fenomena segudang. The Naschen Souls tidak terkecuali. Lord Luosue yang disempurnakan sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak percaya saat dia bergumam, kekuatannya telah tumbuh sampai sejauh itu. Seorang kultivator setengah baya mengikuti di belakang Diin secara membabi buta. Tuan Hunyi yang disempurnakan. Mata Lord Luosue yang sempurna berkedip saat dia berkata dengan lembut, tidak disangka dia akan berada di sini juga.
Tatapan Su Zimo bergeser. Di belakang Diin dan Tuan yang sempurna Hun Yi adalah pembudidaya dari Sekte Esensi Kekacauan, termasuk Ni Hao yang dikalahkan oleh Lin Xuanji. Tiba-tiba, Su Zimo menyipitkan pandangannya ke arah seorang kultivator di kerumunan Chaos Essence Sect. Tepatnya, itu adalah seorang biksu muda kecil. Tangannya diikat oleh tali perak mengkilap yang membatasi energi rohnya dan dia didorong ke depan. Biksu kecil itu tidak lain adalah Ming Zhen yang terpisah dari Su Zimo setelah memasuki medan perang kuno. Meskipun banyak pembudidaya telah berkumpul di Myriad Phenomenon City selama beberapa hari terakhir, tidak ada berita tentang Ming Zhen. Mengingat kemampuan Ming Zhen, ada beberapa orang di medan perang kuno yang bisa menekannya. Bahkan jika Ming Zhen tidak bisa memenangkannya, dia pasti bisa melarikan diri jauh. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Diin. Ada beberapa luka di tubuh Ming Zhen dengan daging yang sobek dan busuk dengan darah nanah. Jelas bahwa dia sangat menderita di sepanjang jalan. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Ming Zhen melantunkan sutra dan mempelajari agama Buddha dan Zen setiap hari di dasar lembah pemakaman naga. Dia jauh dari perselisihan fana dan memiliki hati yang polos yang dipenuhi dengan ketulusan. Setiap kali Su Zimo memiliki pertanyaan, Ming Zhen akan menjelaskan dengan hati-hati tanpa sedikit pun gangguan. Dalam hal senioritas, Ming Zhen adalah kakak laki-lakinya. Namun, Ming Zhen masih sangat muda dan Su Zimo selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki. Ketika dia melihat keadaan Ming Zhen, niat membunuh di hati Su Zimo melonjak seketika. Diin merasakan sesuatu dan matanya terbuka lebar. Awalnya cerah dan cerah di Myriad Phenomenon City. Saat Diin membuka matanya, sebuah bayangan menyelimuti tempat itu dan suhunya turun. Banyak pembudidaya di Myriad Phenomenon City tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dengan jantung berdebar saat rambut mereka berdiri. Indra Diin terlalu tajam. Dia bisa merasakan permusuhan Su Zimo hampir seketika. Kedua tatapan mereka bertemu di udara. Ini Su Zimo. Salah satunya adalah Golden Core nomor 1 saat ini dan yang lainnya adalah monster terkuat legendaris yang berinkarnasi dalam sejarah. Keduanya akan saling berhadapan. Petik 2. Banyak pembudidaya berbisik. Kedua aura mereka naik terus, tak satu pun dari mereka yang mau mengungkapkan kelemahan. Tiba-tiba, Su Zimo berteriak dengan kekuatan yang menggelegar, "Diin, lepaskan dia." Su Zimo memanfaatkan teknik vokal dari biara-biara Buddhis dan suaranya memiliki efek resonansi dan membangunkan siapapun dari keadaan pingsan. Banyak pembudidaya merasa pikiran mereka bergetar. Orang yang berkemauan lemah mungkin langsung sujud. Seluruh tempat menjadi kacau. Tak seorang pun di kota fenomena segudang berani berbicara dengan Diin dengan cara itu. Bahkan Naschen Souls harus menunjukkan rasa hormat kepada Diin. Itu karena Diin bisa maju ke alam Naschen Souls 100 tahun yang lalu. Dia menekan kultivasinya dengan sengaja dan menunggu sampai hari ini sehingga dia bisa naik ke puncak fenomena segudang sekali lagi dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Lebih jauh lagi, dia pasti akan menjadi Naschen Soul tingkat atas saat dia maju dan bisa menekan hampir semua dewa sempurna di medan perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan tatap muka saat mereka bertemu satu sama lain. Selanjutnya, dari kata-kata Su Zimo, sepertinya dia bermaksud sesuatu. Bab 723, kamu layak. Ledakan. Su Zimo turun dari langit dan meninggalkan seberkas udara di belakangnya. Dia mendarat dengan keras di jalanan seperti meteor di depan kerumunan dari Chaos Essence Sect. Lempengan batu di bawah kakinya pecah dengan serangkaian retakan yang memanjang keluar. Debu mengepul. Bang, bang, bang. Little Fatty, Si Jian, monyet dan yang lainnya turun satu demi satu juga dan seluruh tanah bergetar. Tidak peduli apa, mereka akan berdiri di sisi Su Zimo tanpa syarat. Ming Zhen tersentak secara emosional ketika dia melihat Su Zimo. Diin duduk di atas punggung Tauhu tinggi-tinggi, menatap Su Zimo yang tidak jauh dari situ dengan bibir melengkung membentuk senyum palsu. Ni Hao menonjol dan menunjuk ke Su Zimo, berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan kakak senior dengan cara itu?" Petik 2. Little Fatty mencibir berulang kali, tidak mau dilihat sebagai pihak yang lebih lemah. "Siapa kamu? Kenapa kamu menggonggong di sini?" Petik 2. Anda, Ni Hao diinterupsi oleh Little Fatty sebelum dia bisa melanjutkan. Aku ingin tahu siapa yang berkelahi dengan orang lain hanya untuk menerima pukulan hebat seperti anjing. Ya ampun, bahkan neneknya akan malu. Hahaha, monyet dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Little Fatty pandai berbicara, tidak mungkin Ni Hao bisa menjadi lawannya. Dia secara alami mengacu pada bagaimana Ni Hao diajari pelajaran oleh Lin Xuanji di sarang sekutum naga astral.
Itu memang titik pemicu Nihao tapi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Wajah Nihao memerah ketika merasakan tatapan terbakar di sekitarnya. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan dengki dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Diin, aku akan mengatakannya sekali lagi. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan dingin sebelum perlahan berkata, lepaskan dia. Diin memiliki ekspresi tenang dan tidak tergerak. Namun, ejekan di matanya semakin intensif. Suzimo, jangan gegabah. Suara Lord Luosue yang disempurnakan terdengar di dalam pikirannya. Perkelahian antar pembudidaya dilarang di kota. Hampir semua orang telah diperingatkan akan keributan ini. Jika kamu bertindak sembrono di depan orang banyak seperti itu, kamu pasti akan terbunuh. Petik 2. Suzimo sangat mengetahuinya. Tuan Luosue yang sempurna tidak mengatakan itu untuk menakutinya, itu adalah kebenaran. Jika dia melanggar aturan kota fenomena segudang, bahkan dia tidak akan bisa melindunginya. Namun, dia tidak bisa duduk diam melihat bahwa Ming Zhen ada di tangan Diin. Suzimo, ingat apa yang kukatakan padamu. Diin berkata perlahan, saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak datang ke medan perang kuno atau Anda pasti akan mati di sini. Saat dia mengatakan itu, keributan pecah di kerumunan. Dari suaranya, sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Iya, sepertinya mereka punya dendam satu sama lain sejak lama. Ini pasti menarik. Suzimo berkata dengan dingin, akulah yang memukul binatang buasmu sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu bisa ikut denganku dengan semua yang kamu punya, aku akan mengambil semuanya. Fufu, menarik. Diin tertawa. Anda harus memiliki alat tawar-menawar jika Anda ingin saya melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Tangan kananmu. Myriad Phenomenon City langsung terdiam. Tangan kanan Suzimo adalah tulang Phoenix surgawi yang legendaris. Itu adalah harta paling berharga dari alam semesta. Sebuah objek mitos legendaris. Itu adalah harta karun yang tidak bisa ditandingi oleh senjata roh bawaan atau bahkan senjata dharmik bawaan. Fufu. Tiba-tiba, Suzimo tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, Diin, kamu takut. Apakah aku akan takut padamu? Diin sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Suzimo menggelengkan kepalanya. Kamu ingin meninggalkan namamu di prasasti fenomena kuno dan berjuang untuk menjadi puncak peringkat fenomena, namun, kamu takut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya. Taohu memelototi Suzimo dengan kebencian tak berujung di matanya. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, itu hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari Suzimo, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Selama 10 tahun terakhir, dengan bantuan Diin, ia memperoleh banyak kesempatan dan pertemuan juga. Dengan demikian, kekuatannya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru bersama dengan kepercayaan dirinya. Taohu menginjak tanah dengan marah dan menggertakkan giginya. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin melawan tuanku. Kamu pikir kamu layak untuk itu? Suzimo menyapu pandangannya dan berteriak, nyahlah. Itu memekakkan telinga seperti ledakan petir. Arus udara raksasa keluar dari mulut Suzimo dan hampir membentuk topan. Terperangkap lengah, Taohu bergidik dan telinganya berdering terus-menerus. Itu kehilangan pijakannya dari gulungan topan dan jatuh ke belakang tak terkendali. Diin mengerutkan kening dan mendorong tubuhnya ke bawah untuk menstabilkan Taohu. Taohu mengangkat kepalanya dan tersadar dari pingsannya. Itu memantapkan dirinya dan kebencian di matanya meningkat. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Taohu adalah binatang buas purba dan merupakan salah satu jenis yang paling menakutkan dan menakutkan. Meskipun ada sekitar 100.000 paragon di Myriad Phenomenon City, mungkin ada kurang dari 100 dari mereka yang bisa menekan binatang buas primordial. Tidak ada yang mengira binatang itu hampir roboh karena satu teriakan dari Suzimo. Taohu sangat marah. Meskipun itu adalah binatang iblis, ia merasa malu bahwa sesuatu seperti itu terjadi tepat di depan semua orang, ia tidak punya tempat untuk melampiaskan frustrasi di hatinya. Taohu mudah marah dan paling kejam. Pada saat itu, darah adalah satu-satunya hal yang bisa memadamkan amarah di hatinya. Mata Taohu bergeser ke arah beberapa binatang iblis dalam bentuk manusia di belakang Suzimo dan sepertinya memikirkan sesuatu. Aduh. Ia menangis beberapa kali. Diin mengerti dan mengangguk, berkata, Suzimo, aku akan memberimu kesempatan lagi. Anda dapat mengirim binatang roh untuk melawan Taohu saya. Jika kamu bisa memenangkannya, aku akan melepaskannya. Jika kamu kalah, aku akan menyisihkan tangan kananmu untuk saat ini, tetapi kamu harus menyerahkan buku petunjuk guntur ungu. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya.
Dia pasti sudah merencanakan semuanya. Ada banyak binatang roh di kota, tapi mana di antara mereka yang cocok dengan Tao Wu? Fufu, meskipun monyet itu dari waktu sebelumnya kuat, itu jelas bukan tandingan Tao Wu. Di permukaan, dia memberi Su Zimo kesempatan, tetapi kenyataannya, itu hanyalah jalan buntu. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi. Harimau roh, King, singa emas dan rubah kecil yang berada di belakang Su Zimo terdiam. Harimau roh berkata dengan lembut, jika saya memiliki sedikit waktu lagi untuk berkultivasi, saya mungkin dapat mencoba dan mengambil Tao Wu itu. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa memenangkannya. Aku akan melakukannya. Monyet menonjol. Agar adil, dia tidak memiliki banyak kepercayaan terhadap Tao Wu yang marah. Namun, jika dia memasuki kondisi mengamuk dan memicu kekuatan misterius di garis keturunannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Tao Wu ini sampai mati. Su Zimo ragu-ragu. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan Ming Zhen. Dia tidak mampu untuk kalah. Tidak masalah jika dia kehilangan panduan guntur ungu, tetapi nyawa monyet bisa dipertaruhkan jika dia kalah. Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di belakang Su Zimo. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia langsung merasa nyaman saat mendengar suara itu. Itu adalah roh malam. Dia hampir melupakannya. Su Zimo, apakah kamu setuju? Di Yin menekan. Baik, Su Zimo tidak lagi ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Luar biasa. Di Yin tersenyum lembut. Karena ini pertarungan antar makhluk roh, kita berdua tidak akan ikut campur dan membiarkan mereka bertarung sepuasnya. Mereka akan bertarung sampai mati. Apa kamu yakin? Su Zimo mengangkat alisnya. Di Yin menyatakan dengan bangga, seorang pria akan selalu menghormati kata-katanya. Bab 724, Roh Malam yang Menakutkan. Pergilah, bertarunglah sepuasnya. Su Zimo tidak punya apa-apa untuk menginstruksikan Night Spirit. Keributan yang disebabkan di sini cukup besar. Hampir semua pembudidaya di Myriad Phenomenon City diperingatkan untuk itu. Meskipun jiwa baru lahir dari Sekte Super tidak menunjukkan diri mereka, Su Zimo yakin bahwa mereka mengamati semuanya dari balik layar. Su Zimo tidak khawatir Di Yin akan mengingkari kata-katanya di depan semua orang. Night Spirit berjalan maju perlahan dari belakang Su Zimo. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke Night Spirit. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Apa itu binatang iblis? Kelihatannya kurus dan rapuh. Tao Wu bahkan mungkin tidak kenyang memakannya. Apakah Su Zimo sudah menyerah? Dibandingkan dengan Tao Wu yang perkasa dan raksasa, Night Spirit tampak sangat kecil seperti semut saat ini, seolah-olah dia bisa dihancurkan dengan satu hentakan dari kaki Tao Wu. Selanjutnya, Night Spirit sederhana dan tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Dia terlalu biasa. Bahkan ki iblis yang dia pancarkan adalah jejak samar yang seolah-olah bisa diterbangkan oleh hembusan angin. Di Yin menyipitkan pandangannya dan menatap Night Spirit untuk waktu yang lama. Pria berjubah hitam itu benar-benar tampak biasa saja. Namun, untuk beberapa alasan, Di Yin merasa jantungnya berdegup kencang. Dia melirik ke samping dan berbisik, Penatua Hun Yi, bisakah kamu memberitahu apa latar belakang binatang itu? Dewa sempurna Hun Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, namun, bahkan jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak akan cocok dengan Tao Wu. Di Yin mengangguk setuju, dia memiliki jejak darah esensi dari Tao Wu primordial di dalam tubuhnya dan fisiknya telah menguat ke tingkat yang menakutkan. Dia bisa memiliki peluang bahkan melawan primordial Nine Ratches. Hati-hati. Di Yin menepuk Tao Wu di bawahnya dan naik ke udara. Jangan khawatir, Tuan. Tao Wu berkata dengan kejam, aku pasti akan menggigit kepala kawan kecil ini dan menikmatinya perlahan. Berdebur. Tao Wu berubah dan tubuh raksasanya menghilang seketika. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan Night Spirit dengan mata mengejek. Teman kecil, sebaiknya kamu kembali ke wujud aslimu atau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Tao Wu mencibir. Adapun aku akan bisa mencabik-cabikmu menggunakan tubuh manusia ini. Semua orang tahu bahwa binatang iblis bisa mengambil bentuk manusia, tetapi kekuatan penuh mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Fakta bahwa Tao Wu dalam bentuk manusia namun meminta Night Spirit untuk kembali ke bentuk aslinya merupakan indikasi betapa ia memandang rendah yang terakhir. Namun, semua orang merasa itu benar. Lebih jauh lagi, semuanya merasa bahwa bahkan jika pria berjubah hitam biasa ini kembali ke wujud aslinya, dia hanya akan berjuang sedikit lebih lama sebelum akhirnya mati.
Night Spirit tanpa emosi melawan ejekan Tao Wu dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Suhu di dalam rongga langsung turun. Niat membunuh yang gemetar melonjak. Berdebur. Night Spirit bergerak. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Mata Suzimo berbinar. Night Spirit tidak berubah setelah 20 tahun. Aura pembunuh di sekelilingnya benar-benar dingin dan dilepaskan saat dia menyerang, menyerupai malam tanpa akhir yang memunculkan keputusasaan. Tao Wu berubah menjadi bentuk manusia. Night Spirit tidak akan mengejek, atau bahkan memikirkan kemenangan yang tidak pantas. Baginya, ini hanyalah sebuah kesempatan. Pikiran Night Spirit hanya dipenuhi dengan bagaimana dia bisa membunuh musuhnya lebih cepat dan lebih efisien. Bayangan hitam melesat seperti hantu. Pada saat Tao Wu bereaksi, Night Spirit sudah ada di sampingnya. Itu terlalu cepat. Kecepatan, ketepatan waktu, dan sudut membuat Suzimo merasa terkejut. Ekspresi Di Yin berubah drastis. Seberapa tajam matanya. Saat roh malam bergerak, dia sudah menyadari bahwa Tao Wu dalam masalah besar. Night Spirit mengulurkan jari terentang dan meraih dari sisi tubuh Tao Wu. GRAWR. Tao Wu ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Tendon dan tulangnya berdering dan ki darahnya melonjak saat tubuhnya mengembang, ia segera kembali ke bentuk aslinya. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Jika mencoba menghindar dan selangkah lebih lambat, itu akan berubah menjadi mayat. Lapisan bulu tebal melapisi tubuh Tao Wu. Bulunya berkilau dan cerah, menyerupai kain kasa logam yang ditumpuk lapis demi lapis sehingga bahkan senjata roh tingkat tertinggi pun tidak dapat menembusnya. Bahkan lebih kecil kemungkinan dagingnya terluka. Puff! Kilatan darah muncul. Goresan Night Spirit merobek pertahanan Tao Wu dan merobek sepotong daging dari tubuhnya yang besar. Melolong. Tao Wu melolong kesakitan dan gemetar. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu dan tubuhnya mengembang setelah kembali ke bentuk aslinya sementara dagingnya menjadi lebih kencang. Karena itu, serangan Night Spirit sedikit menyimpang dari posisi semula dan tendon serta tulang Tao Wu tidak terluka. Jika itu sedikit lebih lambat, perutnya akan robek oleh goresan Night Spirit. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Adegan itu benar-benar melebihi harapan mereka. Tidak ada yang mengira binatang buas purba, Tao Wu, menjadi orang yang terluka saat mereka bertarung. Mengaum. Tao Wu melolong marah dan memutar tubuhnya, mengangkat 4 tanduk tajam di kepalanya sebelum menyodorkan ke arah Night Spirit dengan keras. Garis keturunannya bergejolak dan 4 tanduk tajam berubah sangat mengerikan, menyerupai tombak yang terbakar. Ki darah menyembur keluar satu demi satu. Ki darahnya meningkat. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi muram dan diam-diam terkejut. Kekuatan yang dilepaskan oleh Tao Wu bahkan bisa menghancurkan fenomena inti emas dari sebagian besar pembudidaya yang hadir. Night Spirit memiliki tatapan emas dan tidak repot-repot mengambil 4 tanduk yang masuk secara langsung. Dia bergidik dan tubuhnya menjadi sangat ringan tiba-tiba saat dia mendorong tanduk tajam dan tiba di kepala Tao Wu. Ekspresi Tao Wu berubah. Night Spirit tidak memberi Tao Wu kesempatan untuk bereaksi dan meninju kepalanya dengan kejam seperti palu. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Retakan, retakan, retakan. Suara gemuruh tulang retak bergema. Semua pembudidaya yang hadir merasakan kulit kepala mereka tertusuk dan rambut berdiri ketika mereka mendengar suara itu. Itu terlalu kejam. Sebagai binatang buas purba, tulang Tao Wu mungkin lebih kuat dari senjata roh yang sempurna. Tapi sekarang, mereka dihancurkan oleh tangan kosong Night Spirit. Tidak heran mengapa Tao Wu adalah binatang buas purba. Meskipun lukanya parah sehingga cairan otaknya merembes keluar, tubuhnya masih menghasilkan sejumlah besar kekuatan hidup. Mata Tao Wu memerah dan ki darahnya melonjak ke dalam pikirannya. Itu menjangkau dengan telapak tangannya yang besar dan meraih Night Spirit di atas kepalanya dengan cara yang gila. Satu pukulan, itu saja. Sosok Night Spirit sudah menghilang. Seperti hantu, bayangan meluncur di celah antara leher Tao Wu dan tiba di bagian bawah sebelum menyerang. Proses melompat ke kepala Tao Wu untuk meninju sebelum meluncur ke tenggorokannya mengalir seperti air tanpa kelesuan. Itu bersih dan tepat. Night Spirit mengulurkan tangannya seperti belati dan menusukkannya ke tenggorokan Tao Wu. Ketika dia menarik telapak tangannya, itu berlumuran darah, sepertinya dia telah meraih ular piton yang berkedut yang dipenuhi darah dan mengepul dengan uap. Tenggorokan Tao Wu hancur dan roh malam bahkan telah mencabut batang tenggorokannya. Itu terlalu liar. Set, set. Terengah-engah bisa terdengar di sekitar.